Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih dimudahkan untuk bertemu di pertemuan online kita ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Khulasat Ta'dhimil Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, dan kita insya Allah akan masuk kepada simpul yang ke-13. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. قال المؤلف رحمه الله تعالى المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه. Yaitu simpul ke-13 ini terkait tentang kegiatan sehari-harinya orang penuntut ilmu, di mana di simpul ke-13 ini penulis menyebutkan bahwa yang namanya orang yang ingin mengagungkan ilmu, kita sama-sama tahu ya, bahwa untuk sukses dalam istiqomah di dalam jalan penuntut ilmu, maka dia harus mengagungkan ilmu. Ini kan udah sering ini. Nah, di antara jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang itu terhadap pengagungan ilmu, maka kegiatan sehari-harinya dia pula memang harus terkait dalam ilmu itu sendiri. Sebagaimana di simpul ke-13 ini, maka penulis bilang bahwa seorang penuntut ilmu dia harus serius dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah menghafal. Yang pertama itu adalah menghafal. Yang kedua itu adalah mudzakarah. Menghafal ya berarti menghafal ilmu ya, baik Al-Qur'an, sunnah, matan-matan ilmiah. Mudzakarah maksudnya itu adalah diskusi antar teman. Diskusi antar teman dalam artian antar penuntut ilmu. Jadi misalnya kita mau diskusi apa nih, ditentuin sama kelompoknya. Misalnya yuk kita diskusi fikih yuk. Taib, kalau kayak diskusi fikih ya coba antum duluan ya Muhammad gitu. Sebutkan jenis-jenis air. Nanti si Muhammad akan bilang jenis air itu ada berapa, yang kayak begini jenis air yang pertama misalnya tohur. Kalau tohur ini bisa dipakai wudhu, bisa dipakai untuk mengangkat najis, membersihkan najis, bisa untuk demikian dan demikian. Yang kedua tohir, kalau yang tohir begini. Nah nanti teman-temannya itu bakal nanya tuh, kalau kayak begini hukumnya bagaimana, kalau kayak begitu hukumnya bagaimana. Nah, yang kayak begitu namanya mudzakarah. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu dari mudzakarahnya, sama-sama bingung gitu kan, nanti dia baru bisa menanyakan gurunya. Di mana ini merupakan datang pada hal yang ketiga, yaitu memang dia harus juga serius dalam bertanya. Maka di simpul yang ke-13 ini adalah terkait tentang bahwa seorang penuntut ilmu itu harus sibuk menghafal, sibuk mudzakarah, dan sibuk bukan sibuk dalam artian juga serius dalam bertanya tentang permasalahan ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ittalaqihi an syuyukhi la yanfa'u bila hifdillah. Bahwa belajar sama guru, ya kan, belajar sama guru la yanfa', nggak bakal bermanfaat kecuali kalau ada kadar hafalannya. Yang nggak bermanfaat di sini tentunya
dalam artian ya bukan karena ya namanya belajar ya pasti bermanfaat. Tetapi di sini sebagai bentuk penekanan saja bahwa penuntut ilmu yang nggak ngafal, maka ya dia sebenarnya belum menjadi penuntut ilmu yang sejati. Gitu. Ittalaqihi anisyuyukhi la yanfa'u bila hifdzillah. Maka nggak akan bermanfaat kecuali dengan menghafal wa mudzakaratin bihi dan mudzakarah wa su'alin anhu dan juga bertanya tentangnya. Gitu. Jadi ini 3 hal yang barusan kita sebutkan bahwa penuntut ilmu itu ada hafalan, ada mudzakarah, ada pertanyaan. Fahaula, jadi 3 hal ini dia ini adalah tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'dhimah. Nah, 3 ini menghafal ilmu, mudzakarah dan bertanya ini merupakan salah satu atau faktor-faktor yang bisa mengantarkan penuntut ilmu itu untuk mengagungkan ilmu. Kalau nggak ada ini, akan susah dia mengagungkan ilmu tersebut. Jadi kalau misalnya kita memang ingin mengagungkan ilmu, coba deh. Ya, yang paling mudahnya itu adalah seseorang itu kalau sudah mulai menghafal, maka di situ baru dia melihat perubahan dari cara belajarnya, dari cara bergaulnya. Kenapa? Karena setiap harinya dia nanti makin pelit waktunya. Pelit waktunya untuk bergaul yang nggak ada manfaatnya, nonton yang nggak jelas, browsing yang nggak bermanfaat. Dia mendingan, alah, ana ngafal aja deh, ana murojaah aja deh, ana. Nah, seperti itu. Dan ketika dia misalnya mau bermaksiat, maka dia akan langsung terbesit. Aduh, nanti hafalan saya gimana ya? Nanti hafalan saya gimana ya? Nah, dan ketika dia melihat ada temannya yang juga satu jalan dengan dia dalam menuntut ilmu dan rajin menghafal, mudzakarah dan bertanya, dia bilang, wah, si fulan masya Allah nih. Gitu. Nah, yang demikian itulah yang bisa mengantarkan seseorang itu terhadap pengagungan ilmu. Tapi kalau tanpa ngafal, rada susah. Ya kan? Kalau misalnya nggak ngafal, berarti sehari-harinya dia mau ngapain? Ya kan? Sehingga godaan-godaan tersebut akan terus muncul. Browsing yang nggak jelas, ya, nonton, main game. Kenapa? Karena memang nggak ada tuntutan. Nggak ada tuntutan. Maka yang seperti ini ya bisa dibilang ya bukan penuntut ilmu. Gitu. Tapi kalau penuntut ilmu maka dia langsung pelit. Kenapa? Karena 3 hal ini akan sangat mengambil banyak dari waktu serta komitmennya. Maka penting bagi kita, bagi antum semua yang memang belum ada kegiatan menghafal, maka dicoba gitu. Mulai pelan-pelan dan juga ada bentuk mudzakarah antum sama teman-teman antum kira-kira gimana diskusi permasalahan ilmu, jangan semuanya didiskusiin gitu. Sekarang kalau misalnya kita lihat diskusi-diskusi di Facebook apa segala macam, diskusinya rata-rata diskusinya cuma pengen keren-kerenan aja, pengen keren-kerenan, ikutin yang lagi viral, yang kayak gitu enggak. Kita diskusinya itu pun diskusinya dengan ada roadmap-nya gitu. Dalam tanda kutip tentunya. Apa dulu nih? Misalnya diskusi fikih, ya kalau diskusi fikih ya dari awal. Awal itu pertamanya pembahasan air, setelah pembahasan air pembahasan bejana. Terus seperti itu supaya makin mungkin ilmunya. Baik. Jadi 3 hal tersebut itulah yang bisa mengantarkan seorang talibul ilm dalam mengagungkan ilmu. Bikamalil tifati ilaihi wal ishtighali bih. Nah, sedangkan yang namanya ngafal, mudzakarah dan bertanya itu harus serius bikamalil iltifat. Ya, bikamalil iltifat dalam artian memberikan perhatian penuh wal ishtighali bihi dan sibuk dengannya. Nah, ini kata-katanya sih. Sehingga sibuk gitu. Orang tuh kalau misalnya sudah menghafal, dia akan sibuk dalam menjaga hafalan dan menambah hafalannya. Menjaga hafalan dan menambah hafalannya. Artinya hari-harinya dia akan penuh dengan ilmu. Dari paginya dia udah murojaah. Murojaah sebentar, nambah hafalan baru. Ya kan nanti mengamalkan ilmunya.
Nanti dia mudzakarah, mutola'atul ilm, baca segala macam. Sehingga kalau orang terbiasa sehari-harinya itu diisi dengan belajar, menuntut ilmu, tanpa ada kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, maka disitulah dia bisa mengagungkan ilmu, dan barang siapa berhasil mengagungkan ilmu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia untuk istiqomah dan sukses di dalam jalannya para penuntut ilmu. Dan barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya bagi dia untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal hifdhu khalwatun bin nafs. Jadi permasalahan ngafal ini khalwah dengan jiwa kita sendiri. Ya, berdua-duaan menyendiri dengan jiwa kita sendiri. Itulah yang kita pakai menghafal itu seperti itu. Wal mudzakaratu julusun ilal qarin, dan yang namanya mudzakarah itu adalah duduk diskusi sama teman-teman sejawat, tapi ya artinya teman-teman sama-sama penuntut ilmu yang serius. Yuk kita duduk. Itu namanya mudzakarah. Wasu'alu iqbalun 'alal 'alim, dan kalau kita misalnya bertanya, itu merupakan bentuk perhatian kepada si guru tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya guru-guru kita itu senang kalau dia ditanya. Guru-guru kita itu senang kalau misalnya selesai pelajaran itu ada yang nanya. Jadi kita misalnya, taib insya Allah apabila ada pertanyaan, tafadhol, gitu kan. Terus tiba-tiba diam gitu, nggak ada pertanyaan sama sekali. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sama sekali, sebenarnya itu bentuk bahwa hadirin itu kurang perhatian terhadap ilmu, terhadap dars, terhadap pelajaran yang disampaikan. Begitu juga dalam grup-grup WA. Kalau misalnya sepi pertanyaan, ya sebenarnya di situ juga sama aja. Begitu, seperti itu. Sehingga guru itu senang apabila ditanya. Kenapa? Karena di situ merupakan bentuk perhatian si murid terhadap pelajaran yang disampaikan. Selama pertanyaannya itu memang relevan dengan pelajaran yang disampaikan, dan pertanyaannya itu disampaikan dengan bentuk yang bagus, nggak nyeleneh, nggak kemana-mana. Nah, yang seperti ini guru-guru Masya Allah senang dengan hal tersebut, karena menunjukkan bahwa bagaimana murid itu semangat dalam belajar. Walam yazalil ulama'ul a'lam yahudduna 'alal hifdz wa ya'muruna bihi. Dan senantiasa ulama sedunia, ulama manapun, mau ulama Saudi, mau ulama Mesir, mau ulama Singkit, mau ulama manapun itu, maka mereka semua yahuddun, mereka mendorong alal hifdz, supaya ngafal. Jadi ulama itu mendorong ngafal. Nah ini ya kenapa ya? Memang ini udah jalannya. Jalannya kalau mau jadi penuntut ilmu ya harus ada hafalan. Wa ya'muruna bihi, dan memerintahkan orang-orang atau murid-muridnya untuk ada kegiatan ngafal, dan ini merupakan ya kalau bisa dibilang jalan hidup lah. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, sami'tu Syekhana Ibn Utsaimin yaqulu hafidna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna akthar min intifa'ina bima qara'na. Kata penulis, saya pernah mendengar guru kami yaitu Syekh Ibn Utsaimin, dia pernah bilang satu hari, dia bilang apa yang dia bilang? Hafidna qalila, kami menghafal cuma sedikit, wa qara'na katsira, tapi yang kalau baca kami banyak. Kami sedikit ngafal tapi banyak membaca. Ya tentu sedikitnya kan standar syekh gitu ya. Tapi intinya di sini adalah hafidna qalilan wa qara'na katsira. Kami sedikit menghafal tapi banyak membaca. Fantafa'na bima hafidna aktsar min intifa'ina bima qara'na. Dan manfaat dari apa yang kami hafal itu lebih banyak dibandingkan manfaat yang kami baca. Gitu. Membaca bagus, menghafal bagus. Dua-duanya bagus, nggak ada yang jelek. Ya kan, kalau misalnya mau menghafal, alhamdulillah. Kalau misalnya dibilang, udah Ustaz, Ana nggak usah ngafal deh, Ana baca aja. Itu juga alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya kita betul-betul serius menjadi penuntut ilmu, maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa manfaat dari ngafal
Nah, ini lebih besar daripada cuma sekedar baca gitu. Sehingga ya antum insya Allah misalnya kalau udah coba misalnya menghafal matan-matan fikih, maka yang pertanyaan-pertanyaan fikih ataupun bagaimana kita beramal dengan fikih yang telah kita hafal itu mungkin gitu. Itu terus hadir gitu. Seakan-akan ada di dua mata kita. Orang kalau mau nanya sekalipun kita jawabnya juga dengan mudah insya Allah. Dan kalau misalnya orang nanya dan hafalan kita itu lagi nggak ada, kita pun dengan mudah untuk menjawab wallahu a'lam. Demikian. Beda dengan kalau cuma sekedar baca. Kalau sekedar baca dia pasti akan berusaha, aduh kemarin ana baca itu kayaknya begini deh. Sedangkan kalau orang terbiasa ngafal matan, kemudian ada pertanyaan, terus hafalannya itu dia tiba-tiba nggak ingat, ya kan? Ustaz, misalnya orang lupa baca Bismillah ketika mau wudu, dia lupa tuh matannya, aduh di Aksarul Mukhtasarat apa ya bilangnya? Dia langsung bilang, wallah ada mana lupa. Gampang aja gitu. Alhamdulillah yang seperti ini membentuk kebiasaan yang baik. Dan tentunya selain dari tersebut, yang paling bermanfaat itu adalah bagaimana seseorang hadir ilmu dalam kalbunya dan bagaimana memudahkan dia untuk beramal dengan ilmu yang telah dia hafal tersebut. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafs. Dengan adanya mudzakarah, kalau tadi ngafal ya, sekarang masuk ke poin yang baru, yaitu tentang permasalahan mudzakarah. Permasalahan mudzakarah itu adalah yang bisa menghidupkan ilmu itu di dalam jiwa. Nah, bisa menghidupkan. Jadi ilmu itu akan senantiasa hidup. Kenapa? Karena dilatih terus. Air ada berapa? Kalau misalnya tohir bisa nggak buat cebok? Kalau misalnya airnya najis tapi sedikit aja nempel di pakaian, terus dipakai buat sholat. Sholat kita sah apa enggak? Yang kayak gini dilatih terus, maka ilmu itu akan hidup di dalam jiwa seorang thalib. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan akan lebih mutkin. Dia akan lebih nempel. Wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran. Dan yang dinamanya mudzakarah yang dimaukan itu adalah mudarasatul aqran, yaitu pembahasan sesama talib, sesama penuntut ilmu. Waqad umirna bita'ahudil Qur'an alladhi huwa aisaru al-ulum. Nah, sedangkan kita itu diperintahkan untuk mengikat Al-Quran, padahal Al-Quran itu merupakan yang paling mudah. Jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan bilang tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bilang tentang Al-Quran, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikr. Al-Quran itu dimudahkan. Siapa yang mudahkan? Yang mudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai bentuk zikr. Dimudahkan. Sehingga orang kalau misalnya yang paling mudah untuk ngafal, Ustaz, mana lebih gampang ngafal Quran apa ngafal matan? Ya lebih gampang ngafal Quran. Kenapa? Al-Quran itu memang dimudahkan. Kalau sedangkan matan, aduh, udah ngafalnya nggak ada nadanya gitu. Kalau Al-Quran kan ada nadanya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ada nada bacaannya. Ada nada bacaannya. Sedangkan kalau matan nggak ada. Jadi kalau Al-Quran aja yang sudah dimudahkan untuk dihafal, yang kayak begini saja kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita diperintahkan untuk mengikat. Artinya serius untuk dijaga agar jangan sampai lepas. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sini yang dibawakan oleh penulis. Kata penulis hafizahullah taala, rawal Bukhari wa Muslimun an Ibni Umar, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil muaqqalah, kama thali sahibi al-ibilil muaqqalah. Jadi permasalahan orang yang ngafal Quran, permasalahan atau permisalan orang yang ngafal Quran itu layaknya orang yang mengikat onta. Jadi layaknya unta yang diikat. Itu Quran. Orang yang menghafal Quran layaknya onta yang sedang diikat. Dia punya onta tapi dikasih tali gitu, dikasih ikatan. In ahada, kalau ikatannya dijaga, kalau ikatannya itu dijaga, ya kan, in ahada adaiha amsakaha. Ya berarti si ontaknya bakal terus ada sama dia. Nggak kabur si ontaknya ini. Wa in atlaqaha, tapi kalau misalnya ikatannya itu dilepas, maka si ontaknya itu pun juga kabur. Gitu. Nah, ini permisalan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sahibi Al-Quran, orang yang ngafal Quran. Artinya kalau hafalan itu nggak dijaga, kabur dia. Kalau hafalannya nggak dijaga, dia akan kabur, pergi, hilang. Sehingga Quran itu harus muaqqalah, dia diikat, dijaga. In ahada, jadi kita jaga apa yang telah kita hafal supaya apa? Amsakaha, supaya kita tetap punya hafalan tersebut dan hafalan tersebut tidak pergi dari kita. Tidak pergi dari kita. Nah, poinnya di sini adalah kalau Al-Qur'an yang dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus tetap dijaga sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan dengan ilmu-ilmu yang lain? Ustaz, kalau Al-Quran aja udah kayak begitu susah jaganya. Nah, terus ilmu-ilmu yang lain bagaimana? Belum hafalan fikih, belum hafalan hadis, belum hafalan syair, belum hafalan qaedah, belum ini. Aduh Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya justru itu makanya serius dalam memanfaatkan waktu, serius dalam ngafal, serius dalam mudzakarah, serius dalam bertanya. Gitu. Kenapa? Ya ini ya bisa dibilang ini full time job. Nah, ini kita posisinya kerja full time itu thalibul ilm. Gitu. Makanya di sini kata Ibnu Abdul Bar sebagaimana dibawakan oleh penulis, qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar fi kitabih Tamhid, dalam kitabnya At-Tamhid indah hadal hadits, mengomentari hadis yang tadi nih. Mengomentari hadis bahwa Al-Qur'an itu harus diikat sedemikian rupa, harus dijaga sedemikian rupa agar jangan sampai hilang. Kata beliau rahimahullahu taala, wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikr kal ibilil muaqqalah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Kata Ibnu Abdul Bar, kalau Quran yang udah dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala aja bisa hilang, kalau kagak diikat dia hilang. Lah lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Ilmu-ilmu yang lain terus gimana? Ya gimana ceritanya tuh? Gitu. Sehingga ya harus lebih serius lagi untuk diikat. Harus lebih serius lagi untuk diikat. Sehingga penuntut ilmu itu biasanya kegiatan murojaahnya itu yang pertama adalah murojaah Quran pagi-pagi, nanti rada siang baru dia murojaah matan-matan hafalan. Begitupun dalam permasalahan menambah, yang kalau misalnya yang ditambah dulu hafalan Qurannya, baru nanti ditambah hafalan-hafalan pelajaran-pelajarannya. Secara umum seperti itu. Wa bisu'ali anil ilmi tuftatahu khazainu. Dan dengan adanya persoalan, dalam adanya bertanya tentang ilmu, maka akan terkuak rahasia-rahasianya. Kenapa? Terkadang kita itu ada yang perkataan dari guru kita, tapi ternyata kita nggak paham 100%. Dan dengan adanya bertanya, itu akan terbuka, terkuak gitu rahasia-rahasia dari apa yang memang disampaikan
oleh guru tersebut. Fa husnul mas'alati nisful ilm. Nah, kalau pertanyaannya aja sudah bagus, nah itu sebenarnya udah setengah ilmu tuh. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu udah bagus, itu menunjukkan bahwa satu, dia itu memang perhatian ketika pelajaran. Yang kedua, dia juga memahami apa yang disampaikan, sehingga dari bentuk pertanyaannya memang pertanyaan ingin tahu, pertanyaan pendetilan. Nah, yang seperti ini merupakan menunjukkan bahwa dia sudah memiliki setengah ilmu. Wasu'adatu al-musannafah, dan yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang ditulis itu merupakan seperti contohnya ya kan banyak gitu buku-buku para ulama sebenarnya ya disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam belajar. Seperti apa contohnya bukunya? Seperti buku Masail Ahmad. Nah, ini Masail Ahmad nih. Yang nanya sama Imam Ahmad itu banyak, ada Abu Daud, ada yang lain. Nah, ini pertanyaannya itu ditulis. Pertanyaannya dikumpulin. Nah, yang pertanyaan setelah dikumpulin itulah dijadikan sebuah kitab. Artinya, sebagaimana di sini kata penulis hafizahullah taala, kamasaili Ahmad al-Marwiyati anhu, ini merupakan burhanun jali, ini merupakan bukti mulia bahwa ada adimi manfaati soal. Betapa pentingnya manfaat, betapa besarnya manfaat dari bertanya. Gitu. Betapa besarnya manfaat dari bertanya. Wahadihi al-ma'ani tsalatsah, dan tiga hal ini yaitu ngafal, mudzakarah, dan bertanya dikiaskan terhadap ilmu itu layaknya tanaman. Layaknya tanaman, sebagaimana di sini kata penulis bimanzilatil gharsi lisyajar wasaqihi wa tanmiyatihi bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatah. Nah, jadi kalau misalnya dikiaskan gitu kata penulis, yang namanya ngafal, hafalan, kemudian mudzakarah, kemudian bertanya itu layaknya ya sebuah taman gitu. Layaknya pohon lah. Ada pohon yang rindang gitu. Nah, ini sisi permisalannya. Seperti apa? Nah, ini terakhir kata penulis hafizahullah taala fal hifdhu gharsul ilm. Jadi hafalan itu inilah yang nanam pohonnya. Hafalan itu adalah yang nanam pohonnya. Mudzakarah, ya kan? Mudzakarah itu adalah yang nyiram. Jadi hafalan itu adalah yang nanam pohonnya. Mudzakarah itu adalah yang nyiram supaya dia subur. Dan bertanya ini adalah bentuk maintenance, bentuk pemeliharaan dari pupuknya, pasang pagernya, dan segala macam. Sehingga di sini kata penulis hafizahullah fal hifdzu gharsul ilm. Jadi hafalan itu adalah menanam ilmu. Ini hafalan nih. Hafalan itu adalah menanam ilmu. Mudzakarah itu artinya menyiram supaya ilmu itu subur. Dan bertanya ini adalah bisa dibilang maintenance atau pemupukan ilmu supaya ilmu itu nggak hilang, supaya ilmu itu sehat, supaya ilmu itu mungkin, seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang itu nggak ada hafalannya, maka pertanyaannya, lalu yang dia tanam apaan? Seseorang itu kalau nggak ada hafalannya, yang dia siram apa?
Orang nggak ada tanamannya kok. Kalau orang nggak ada hafalannya, lalu yang dia tanya apa? Ya kan? Yang dia tanya apa? Ya berarti pertanyaannya itu cuma sekedar untuk mendapatkan jawaban untuk diamalkan. Alhamdulillah itu pun udah bagus. Tetapi dari segi perspektif penuntut ilmu, ya dari segi pemupukan ilmunya ya dia belum tentu dapat. Oleh karena itu ya kadar hafalan ini adalah qadrun wajib. Ini harus ada ya ikhwan, ya akhwat. Gitu. Sehingga ada tanamannya. Yang penting kita ada tanamannya dulu aja. Ya, Ustaz, tanamannya sedikit ya nggak apa-apa. Yang namanya taman itu dibangun memang sedikit-sedikit nggak apa-apa. Gitu daripada nggak ada. Udah sekian tahun begitu-begitu aja. Nggak ada tanamannya, ya kan. Kalau tanamannya juga ada udah gersang, nggak ada pupuknya, warnanya coklat, bentar lagi mati. Ya Allah, Allahul musta'an. Maka yang seperti ini harus diperhatikan bagi penuntut ilmu dan ini merupakan simpul yang ke-13. Dan insya Allah kita akan masuk kepada simpul yang ke-14.